Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bentuk akar dan sifat-sifatnya. Adapun menu belajar kita pada hari ini yaitu mengenal bentuk akar, sifat-sifat bentuk akar, merasionalkan pecahan bentuk akar, serta ada soal dan pembahasannya. Mengenal bentuk akar. Pada dasarnya, bentuk akar merupakan kebalikan dari bentuk bilangan berpangkat. Nah, bilangan bentuk akar berada di dalam sebuah tanda akar. Jadi tandanya seperti ini ya. Bentuk akar adalah akar dari suatu bilangan rasional yang hasilnya berupa bilangan irasional. Kita ingatkan kembali bahwa bilangan rasional merupakan sebuah bilangan yang bisa dinyatakan ke dalam bentuk pecahan. Dan apabila bilangan ini diubah ke bentuk pecahan desimal, hasilnya akan berhenti pada suatu bilangan tertentu ataupun membentuk suatu pola. Sebagai contoh, bilangan 4 bisa kita nyatakan ke dalam bentuk 8/2, 12/3, 20/5, dan lain sebagainya. Sedangkan bilangan irasional merupakan sebuah bilangan yang tidak bisa diubah ke dalam bentuk pecahan, dan apabila bilangan ini diubah ke bentuk pecahan desimal, hasilnya tidak akan berhenti. Nah, kita lihat di sini beberapa contoh bilangan irasional di dalam bentuk akar. Misalnya, akar 2 itu hasilnya 1,4142 135, dan ini tidak berpola ya, 41, 42, 13, dan seterusnya. Ini contoh dari bilangan irasional. Ada lagi bilangan akar 7, akar 12, dan lain sebagainya. Sementara untuk akar 9 bukanlah bentuk akar, sebab akar 9 hasilnya 3, dan 3 merupakan bilangan rasional. Selain akar 9, ada lagi contohnya akar 4. Akar dari 4 sama dengan 2. 2 merupakan bilangan rasional. Selain itu ada lagi akar 16, akar 25, akar 36 yang hasilnya merupakan bilangan rasional. Itu bukanlah bentuk akar. Selanjutnya kita masuk kepada sifat-sifat bentuk akar. Sifat yang pertama, akar A pangkat 2 sama dengan akar A dikali akar A, hasilnya adalah A. Artinya jika suatu bilangan dipangkatkan 2, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Contohnya akar 2, kalau kita jabarkan, akar 2 pangkat 2 itu sama dengan akar 2 dikali akar 2. 2 kali 2 sama dengan 4, sehingga akar 4 adalah 2. Jadi di sini nampak bahwa hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Contoh yang kedua adalah akar 9 pangkat 2 sama dengan 9.
Sifat yang berikutnya adalah sifat perkalian, di mana akar A kali B itu kita pisah menjadi akar A dikali akar B, dengan A besar dari sama dengan 0 dan B juga besar dari sama dengan 0. Contohnya akar 30. Akar 30 kalau kita jabarkan menjadi 5 kali 6. Kemudian dipisah akar 5 kali akar 6. Selain 5 kali 6, akar 30 juga bisa kita buat 10 dikali 3 atau akar 10 kali akar 3. Contoh yang kedua, akar 12 itu sama dengan akar 4 kali 3. Akar 4 kali akar 3. Nah, akar 4 ini hasilnya adalah 2, karena 2 kali 2 sama dengan 4, sehingga dapat kita tulis hasil dari akar 12 adalah 2 akar 3. Berikutnya sifat perkalian P akar A dikali Q akar B. Itu sama dengan P dikali Q akar A dikali akar B dengan A dan B besar dari atau sama dengan 0. Contohnya 3 akar 5 dikali 2 akar 3. Yang kita kalikan adalah 3 kali 2, kemudian bentuk akarnya 5 kali 3. Hasilnya 6 kali akar 15, atau bisa kita tulis 6 akar 15. Selanjutnya sifat penjumlahan. P akar A ditambah Q akar A sama dengan P ditambah Q akar A dengan A besar dari atau sama dengan 0. Jadi pada sifat penjumlahan, nilai pada akar itu harus sama. Jika tidak sama, maka tidak bisa kita lakukan operasi penjumlahan. Contohnya 6 akar 2 ditambah 3 akar 2. Di sini yang kita jumlahkan adalah 6 ditambah 3. Sementara akar 2-nya karena sudah sama, kita tulis satu kali saja. Sehingga hasil dari penjumlahan tersebut adalah 9 akar 2. Kalau sebelumnya ada sifat penjumlahan, yang sekarang adalah sifat pengurangan. Jadi bedanya hanya pada tanda kurang. P akar A dikurang Q akar A sama dengan P dikurang Q akar A dengan A besar dari atau sama dengan 0. Jadi sama seperti sifat penjumlahan, sifat pengurangan juga nilai akarnya harus sama. Contohnya 10 akar 3 dikurang 2 akar 3. Yang kita kurangkan hanya 10 dikurang 2. Sementara akar 3-nya tetap kita tulis satu saja, sehingga hasil dari 10 kurang 2 adalah 8 akar 3. Dan yang terakhir adalah sifat pembagian, di mana akar A dibagi B sama dengan akar A bagi akar B. A dan B besar dari atau sama dengan 0. Contohnya akar 7/8 itu sama dengan akar 7 dibagi
akar 8. Berikutnya kita masuk kepada pembahasan merasionalkan bentuk akar. Apa sih merasionalkan bentuk akar? Nah, kita lihat di sini. Merasionalkan bentuk akar pada dasarnya adalah mengubah bentuk akar pada penyebut menjadi bilangan yang rasional. Adapun syarat-syaratnya 1, 2, 3. Kemudian cara merasionalkan penyebut suatu pecahan bentuk akar. Untuk bentuk yang pertama adalah bentuk A per akar B. Ini kita rasionalkan dengan mengalihkannya dengan penyebutnya yaitu akar B per akar B. Bentuk umumnya A per akar B dikali akar B per akar B, sehingga hasilnya A dikali akar B per akar B dikali akar B itu hasilnya B. Contoh 6 akar 3, kita akan merasionalkannya dengan mengalihkannya dengan akar 3 per akar 3, sehingga hasilnya adalah 6 kali akar 3 menjadi 6 akar 3, kemudian akar 3 dikali akar 3 hasilnya 3. Dapat kita sederhanakan lagi, 6 bagi 3 kali akar 3, 6 bagi 3 hasilnya 2, sehingga hasil akhirnya adalah 2. Kemudian ada bentuk C per A ditambah akar B dirasionalkan dengan mengalihkan A kurang akar B per A kurang akar B, sehingga hasil akhirnya adalah C kali A kurang akar B per A pangkat 2 kurang B. Bentuk berikutnya lagi C per A dikurang akar B dirasionalkan dengan mengalihkan A tambah akar B per A tambah akar B. Jadi bentuk ini adalah kebalikan bentuk yang pertama tadi, sehingga hasilnya adalah C kali A tambah akar B per A pangkat 2 dikurang akar B. Yang membedakannya hanya penyebut bertanda tambah dirasionalkan dengan penyebut yang bertanda kurang. Begitu juga sebaliknya, jika penyebutnya bertanda kurang maka dirasionalkan dengan penyebutnya bertanda tambah. Berikut adalah contoh penyederhanaan dari bentuk akar. Yang pertama ada akar 8. Akar 8 itu kita sederhanakan menjadi akar 4 dikali 2, kemudian kita pisahkan akar 4 kali akar 2. Akar 4 hasilnya 2, kemudian dikalikan akar 2, dapat kita tulis tanpa tanda kali. Hasilnya menjadi 2 akar 2. Kemudian akar 45. Jika kita sederhanakan menjadi 9 kali 5. Akar 9 kali akar 5. Akar 9 adalah 3,
Sehingga penyederhanaan dari akar 45 adalah 3 akar 5. Yang ketiga ada akar 0,25. Menyederhanakan 0,25 itu kita ubah dulu 0,25-nya ke bentuk pecahan menjadi 25 per 100, kemudian akar 25 per akar 100. Akar 25 hasilnya 5, karena 5 dikali 5 sama dengan 25 ya. Kemudian akar 100 sama dengan 10. Disederhanakan lagi, 5 dibagi 10 adalah 0,5. Contoh berikutnya adalah operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Akar 12 ditambah akar 27. Di sini kita sederhanakan dulu, akar 12 itu dijabarkan menjadi 4 kali 3. Kemudian akar 27 dijabarkan menjadi 9 kali 3. Menjadi akar 4 kali akar 3 tambah akar 9 kali akar 3. Di sini akarnya sudah sama. Kemudian akar 4-nya menjadi hasilnya 2 kali akar 3, kemudian akar 9 hasilnya 3 kali akar 3. Karena akarnya sudah sama, maka yang kita jumlahkan hanya bilangan 2 dan 3. 2 tambah 3 hasilnya 5, akar 3-nya tetap. Sehingga hasil penjumlahan dari akar 12 ditambah akar 27 adalah 5 akar 3. Contoh yang kedua, akar 8 ditambah akar 18 dikurang akar 32. Jadi sama seperti contoh yang pertama, kita jabarkan dulu akar 8 itu berapa dikali berapa, kemudian akar 18 juga demikian, berapa dikali berapa. Di situ kita kalikan dengan 2. 4 kali 2, kemudian untuk 18-nya 9 kali 2, kemudian untuk akar 32-nya 16 kali 2. Akar 4 kali akar 2 tambah akar 9 kali akar 2 dikurang akar 16 kali akar 2. Akar 4 hasilnya 2, kemudian akar 9 hasilnya 3, dan akar 16 hasilnya 4. Sementara akar 2-nya tidak bisa lagi kita sederhanakan, maka dia tetap ditulis akar 2. Karena semuanya sudah akar 2, yang kita operasikan hanya 2, 3, dan 4. 2 tambah 3 kurang 4 hasilnya 1. Jadi 1 akar 2. Untuk 1 yang berada di depan tanda akar tidak perlu kita tulis, cukup kita tulis akar 2-nya saja. Sehingga hasil dari akar 8 ditambah akar 18 dikurang akar 32 sama dengan akar 2. Sampai di sini penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai bertemu di pembelajaran
berikutnya. Assalamualaikum.